Penjualan kedua saya di Adobe Stock terjadi 2 hari lalu teman-teman semua, dan hari ini saya akan share kepada teman-teman semua seperti apa foto yang kejual kedua kalinya di Adobe Stock. Jadi stay tune guys. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua subscriber dan follower saya di Instagram dan YouTube. Saya minta maaf jika selama 1 tahun ini saya pasti melakukan kesalahan, salah ngomong buat teman-teman semua, mungkin kasar, salah ngomong, nggak sopan dan lain sebagainya. Intinya saya minta maaf. Mudah-mudahan channel Bima Aditya ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman semua untuk belajar microstock dari rumah. Jadi, alhamdulillah 2 hari lalu penjualan kedua saya di Adobe Stock ya terjadi. Jadi yang laku kemarin adalah foto diri saya pribadi. Kalau yang pertama itu adalah background kopi, waktu itu laku 92 sen, artinya 9 kali lipat dari minimum royalti saya di Shutterstock. Yang kali ini 3 kali lipat, jadi saya dapat 35 sen. Waktu penjualan pertama di Adobe Stock, ini stok foto saya 45, dan penjualan kedua ini terjadi ketika stok foto saya ada di kisaran 150-an. Jaraknya mungkin sekitar 1 bulan dari penjualan yang pertama. Jadi royaltinya lebih besar. Saya senang sekali dapatnya 35 sen untuk foto diri saya. Waktu itu saya bikinnya di Bali. Dan habis ini saya akan share tentang bagaimana sih teknik pemotretannya untuk kedua foto tersebut. Dua foto saya yang laku di Adobe Stock, baik foto pertama maupun foto kedua, ini kebetulan sekali saya produksi dengan kamera mungil Canon EOS M10. Yang pertama saya ambil fotonya di kebun kopi saya di Bandung, di Ranca Bali. Yang kedua, foto isolated di rumah saya di Bali. Nah, bedanya adalah foto pertama, pada waktu itu saya ke Bandung, saya hanya menggunakan lensa 22 mm fix. Kenapa hanya bawa satu lensa ini? Karena pada prinsipnya pada waktu itu saya lagi bikin konten untuk pemotretan kebun kopi di Ranca Bali. Sehingga kalau saya bawa lensa yang terlalu berat, itu akan merepotkan bagi saya pribadi, jadi saya cuma naik kereta. Berangkatnya ke Ranca Bali pun saya motoran, karena saya harus masuk ke rumahnya petani saya, nah itu benar-benar masuknya hanya bisa dilalui motor, saya nggak bisa pakai mobil. Nah, dengan begitu maka hanya satu lensa yang saya bawa, sehingga pemotretan semuanya di kebun kopi tersebut dilakukan dengan menggunakan lensa 22 mm fix. Bedanya dengan pemotretan kedua yang di Bali, rumah saya pada waktu itu saya tinggal di daerah Dalung, ini saya menggunakan lensa 18-35. Jadi konsepnya adalah seorang adult Asian man with long hair playing ukulele gitar. Jadi konsepnya seperti itu. Saya sebenarnya melakukan banyak sekali pemotretan dengan ukulele tersebut. Bahkan 2 hari lalu sebelum Lebaran, saya melakukan pemotretan yang sama dengan menggunakan kemeja hitam. Ini Asian man juga dengan menggunakan ukulele. Jadi tadinya pakai kaos merah, casual, yang ini sedikit lebih formal dengan kemeja warna hitam. Teknisnya sebenarnya sangat sederhana. Ketika kita memotret dengan lensa 22 mm fix ini kan namanya juga lensa fix ya. Honestly harganya masih tergolong cukup mahal sih kalau buat saya. Jadi barunya mungkin antara 2,5 sampai 4 juta tergantung toko online, di mana semua link yang ada di YouTube saya di bagian description itu adalah toko online terpercaya yang bisa teman-teman kunjungi untuk cek berapa sih harga aslinya di si 22 mm fix ini. Karena lensanya fix dan diafragmanya bisa sampai 2,0, saya tidak menggunakan sampai 2,0 ya, takutnya blur, jadi fokusnya hanya di bagian kopi tengah. Maka saya menggunakan diafragma kalau nggak salah antara 4 sampai 5,6, sehingga harapannya dari ujung kiri, tengah, dan kanan itu semua biji kopinya semuanya sharp and clear. Nah, itu laku 92 sen.
Karena pada waktu itu di kebun kopi, sebenarnya tempat pengeringan ya. Jadi rooftop lah itu di atap, rumahnya petani saya, itu saya menggunakan ISO 100, f-nya 4,4 sampai 5,6. Shutter speed-nya mungkin saya dapat pada waktu itu sekitar 1/80 sampai 100, 120 mungkin kurang lebih antara itu. Karena cuaca di Ranca Bali pada waktu itu cukup mendung, jadi mendungnya menyeluruh, ini nggak hujan ya, jadi, apa namanya, mendung saja, sehingga intensitas saya aja juga masih bagus. Nah, jadi tadi dapat range ISO sekitar 100, f/4 5,6, exposure-nya 1/80 sampai 100, kurang lebih antara itu. Dan kalau yang kedua, ini, lensa ini kan paling gedenya diafragmanya 3,5, cuman kemarin saya dapat di range 5,6 sampai 7 karena di Bali pada waktu itu lagi panas-panasnya dan saya motret rumah saya di Bali itu, ini tempat berdiri saya, belakangnya langsung tembok putih, jadi itu namanya isolated, sama dengan yang saya foto kemarin di Jogja, adult Asian man playing ukulele gitar, itu juga sama cuman di tembok rumah, jadi benar-benar tembok. Ini kalau ini kan ada barnya ya rumah saya, ibaratnya ini semua nggak ada, kulkas nggak ada, semuanya hanya tembok putih. Nah, pencahayaannya adalah namanya pencahayaan window light atau saya menggunakan cahaya samping, di mana persis di samping saya itu adalah, kayak balkon gitu rumah saya, kemudian langsung terpapar sinar matahari. Nah, cahaya samping ini teman-teman, bagus sekali ketika teman-teman kepengen memotret sesuatu yang bersifat, ada teksturnya, jadi kemudian, untuk portrait atau muka orang, window light itu bagus sekali. Tidak perlu harus menggunakan lighting kalau di window light, walaupun karakternya pun makin bagus ya ketika lighting, tapi kalau misalnya teman-teman kepengen mencoba dengan biaya yang sangat murah, teman-teman nggak usah pakai lighting. Saya punya lighting kayak description di bawah itu harganya cuma sekitar 250.000, continuous light ya, lampunya nyala terus LED. Tapi yang foto kedua ini sama kemarin foto saya di Jogja, isolated juga, itu tidak menggunakan lighting sama sekali. Jadi 100% dengan menggunakan cahaya matahari. Di mana cahaya matahari, khususnya window light atau pakai cahaya samping itu bagus sekali ketika teman-teman mau melakukan portrait atau motret background yang tekstur, karena cahaya samping itu secara ilmu fisika dia akan mengeluarkan semua tekstur-teksturnya. Kalau teknis berikutnya, kalau yang foto kopi sih intinya itu fotonya namanya flat lay ya. Jadi flat lay itu backgroundnya pasti di bawah, kemudian saya foto tegak lurus 90 derajat, udah selesai, sederhana gitu aja. Tapi untuk yang foto portrait itu saya itu kan nggak punya asisten. Jadi saya memotretnya dengan namanya Canon Camera Connect. Itu aplikasi gratis dari Canon yang bisa teman-teman install, kemudian sambungin ke handphone. Setelah disambungin ke handphone, si kamera kita itu akan tampil. Jadi tampilannya akan ada di handphone, kemudian saya menggunakan timer. Nah, saya terinspirasi dari satu fotografer kontributor di Thailand namanya Rachata. Dia earning sampai ribuan dolar dari Shutterstock only bahkan. Itu semuanya dikerjakan dengan menggunakan Canon Camera Connect. Jadi saya tanya persis bagaimana sih kamu cara pemotretannya, kok foto-foto portrait mukamu tuh banyak sekali gitu untuk di Thailand. Dia bilang hanya dengan menggunakan Canon Camera Connect dan saya motretnya dengan menggunakan timer. Bagian bawah saya kasih bantal, jadi ketika saya habis klik gitu, kalau misalnya saya nggak bisa taruh itu handphone, dia bilang langsung saya jatuhkan saja di bantal si handphone saya itu. Nah, 2024 kalau nggak salah saya lihat dia, sekarang kayaknya dia murni pakai, kalau mobile lah ya, dia murni pemotretan pakai iPhone 15 Pro Max. Jadi Canon-nya waktu itu kalau nggak salah Canon EOS M50 kalau nggak salah dia pakai itu. Dia beli mobil pakai itu, dia beli apartemen pakai itu, jadi sangat inspiratif, namanya Rachata, teman-teman boleh browsing aja. Kalau misalnya teman-teman masuk Canva dan sebagainya, mukanya dia banyak sekali, itu mukanya Thai adult man tuh, si Rachata itu mukanya banyak sekali. Jadi saya hanya pakai Canon Camera Connect, handphone kameranya saya taruh di atas tripod, kemudian saya motret dari seberangnya kamera saya, kemudian saya melakukan pose, rata-rata sih sekitar 10 detik, jadi saya ketika saya fokusin dulu, kemudian saya pencet, itu dia cari fokusnya saya dulu, setelah itu saya bergaya lah kurang lebih seperti yang ada di foto ini, dan alhamdulillah laku 35 sen. Nah,
Sekarang saya lagi selain saya mengikuti brief ya, jadi brief baik di Shutterstock maupun Adobe Stock. Adobe Stock belum sih, cuman Shutterstock saya lebih banyak mengikuti briefnya. Saya akan memperbanyak foto portrait diri saya. Jadi, di 2026 ini tagline-nya satu ngikutin brief biar saya, pemotretannya tertarget lah ya. Lalu yang berikutnya, saya mau memperbanyak foto portrait diri saya. Menurut saya, setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan saya ini adalah saya rambutnya gondrong. Jadi rambut gondrong itu bisa diikat, bisa diurai. Rambut saya gondrong, kebetulan saya punya uban, cukup banyak warna putih. Menurut saya, itu adalah sebuah privilege yang saya miliki. Jadi, saya sengaja tidak ngecat rambut saya biarkan dia kayak highlight ya, kalau di salon bayarnya mahal nih, 850.000 gitu. Ini kayak model highlight, jadi adult Asian man. Saya akan menarget market itu, karena itu yang ada di diri saya yakin bahwa setiap manusia punya nilai, punya value di mata industri, maka itulah yang akan saya tampilkan di industri microstock ini. Jadi foto diri saya, kemarin ada yang pakai celemek barista, ada yang pakai baju chef, kemudian saya pakai main ukulele. Nah, ini saya lagi pengen coba-coba dengan berbagai macam kostum yang ada. Kebetulan, di toko online juga banyak misalnya kostum tukang parkir, kostum dokter, itu banyak sekali yang itulah yang akan saya coba di 2026 ini. Teman-teman semua, saya mau jelaskan sedikit tentang yang namanya window light. Jadi, saya banyak share ya tentang teknik ini di book saya, Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Buat teman-teman yang motret pakai handphone, mungkin akan lebih cocok ketika teman-teman ngedownload e-book saya, Fonografi. Tapi kurang lebih teknisnya begini, nanti kalau yang mau detail silakan baca di e-book saya. Ini adalah pintu entrance rumah saya, di mana saya punya satu tembok putih di sini. Nah, tembok putih inilah yang saya jadikan background. Jadi saya menggunakan background tembok, kemudian saya cari, kalau misalnya ada kayak cacat-cacat seperti ini, saya masih bisa clone stamp di Lightroom. Kebetulan saya menggunakan Lightroom Premium. Kalau Lightroom Premium itu bayarnya 274 kalau nggak salah ribu per tahun, sehingga masih sangat masuk budget ya. Yang begini-begini saya clone stamp. Nah, kebetulan lagi tantangan saya adalah lensa saya ini yang 18-35 ini sudah ada jamurnya. Jadi ketika saya kemarin motret, itu ada posisi jamur yang posisinya sama terus. Jadi mau nggak mau ketika saya lagi motret, kemarin tepat sekali saya motret Benteng Keraton Jogja, itu banyak sekali, bukan banyak sih, ada noktah yang paling besar, itu ternyata jamur. Saya harus konstem itu. Jadi perlu berhati-hati juga ya ketika saya harus pemotretan, kalau ada jamur ya itu kita harus hilangin ya. Nah, ketika sekarang teorinya tentang window light ya, ketika teman-teman kalau misalnya saya madepnya begini, ini front light. Ini bukan side light, walaupun ini juga window light ya. Tapi biasanya ketika kita motret dari depan, itu akan ada bayangan ya. Nah, tapi ketika saya posisinya seperti ini kan uh, sumber datangnya cahaya dari sebelah kanannya saya, jadi kirinya teman-teman ya. Ini namanya window light. Cahaya ini bagus sekali karena akan menampilkan mungkin dari mulai pori-pori, kemudian bayangan dari hidung, mata, kelopak mata, ini bagus sekali untuk portrait. Apalagi teman-teman bisa memotretnya dengan menggunakan lensa fix. Seperti tadi saya bilang, saya punya 22 mili fix, itu bagus sekali. Alternatifnya teman-teman bisa beli kalau di Canon 50 mili 1,8, itu harganya masih terjangkau. Yang bagus 50 mili 1,4 f-nya. Kalau Fujifilm ada 27 mili fix, f-nya 2,0. Antara 2,0 atau 2,8 ya, jadi kurang lebih itu. Nah, ketika teman-teman sudah memotret dengan menggunakan side light untuk window light seperti ini, hasilnya insya Allah bisa dikategorikan hasil yang sangat bagus. Jadi teman-teman bisa coba di rumah. Kurang lebih begitu teman-teman semua. Jadi terima kasih sekali sudah sempetin nonton tutorial memotret di bulan Syawal ini. Jadi kemarin ada yang tanya, saya melakukan rekaman vlog dengan menggunakan apa? Saya rekamannya device saya pakai iPhone 13 yang biasa, 128 GB, jadi bukan yang Pro ataupun Pro Max, yang biasa aja. Waktu itu saya beli sekitar 8,9 kalau nggak salah, sekarang harganya udah turun. Kadang-kadang kalau teman-teman lihat background-nya ada blur-nya, itu namanya pakai format sinematiknya dari iPhone 13. Jadi iPhone itu bagus sekali ya untuk saya ngevlog, saya cocok sekali. Untuk clip on-nya, saat ini saya menggunakan Saramonic Air, harganya mungkin sekitar 2 jutaan, teman-teman juga bisa cek link di bawah. Saya sudah sempatkan
linknya dari official Saramonic-nya. Lalu kamera masih menggunakan Canon EOS M10, saya akan upgrade ini ke EOS M50. Generasi pertama atau generasi kedua saya nggak ada masalah. Lensanya saya cuma punya 22 mili fix sama 18-135. Ini mungkin setelah lebaran saya harus cuci lensa. Kalau di Jogja ada namanya Pak Wit, daerah Lempuyangan. Dia saya pikir adalah orang terbaik ya untuk reparasi lokal lensa yang ada di Jogja. Saya harus cuci lensanya biar jamurnya hilang, karena saya masih akan menggunakan Canon system di M50. Mudah-mudahan begitu. Jadi fotokopinya laku 92 sen dan foto diri saya laku 35 sen. Saya masih berusaha dengan yang terbaik. Kemudian saya juga pakai iMstocker sekarang untuk bisa melihat untuk riset kata kuncinya, karena iMstocker itu ada foto-fotonya saya bisa klik sampelnya seperti apa, jadi lebih advance daripada My Keyboarder, walaupun My Keyboarder itu juga bagus, banyak sekali foto-foto saya yang terjual dengan menggunakan keyboarder.com, bahkan ada yang sampai 24 jam. Perjalanan ini akan saya dokumentasikan terus di vlog saya, jadi teman-teman bisa ngikutin perjalanan saya di Adobe Stock, dan akan sangat excited untuk saya bisa share ketika nanti saya akan mengerjakan Adobe Mission saya sendiri. Di mana Adobe Mission ini sebuah dream do come true ya ketika nanti ini terjadi ke saya, karena list pekerjaannya sudah ada, daftar uangnya sudah ada, tinggal saya mampu atau tidak mengerjakannya. Dengan begitu kayak mungkin $50, $100, $200, $400 itu semuanya sudah ada listnya. Ketika saya kuat, saya mampu, saya eligible, ini akan menjadi satu pemasukan yang luar biasa untuk kita sebagai seorang microstock. Mengutip dari podcastnya kemarin, saya nonton podcastnya terakhir abis Pak Sandiaga Uno. Ada satu podcast yang saya tonton dari Pak Tom Lembong. Jadi dia bilang bahwa di masa perang seperti ini ya, Iran, Israel, Amerika, Cina dan lain sebagainya, yang paling bagus menurut Pak Tom sebagai mantan Menteri Perdagangan adalah ekspor. Sesuatu yang diekspor itu bagus sekali. Nah, ekspor itu tidak perlu harus produk fisik, di mana semua jasa, baik itu ilustrasi, gambar, sound engineering, kemudian vektor, selama kita bisa produksi di Indonesia, kita ekspor semua menggunakan platform, baik itu Shutterstock maupun Adobe Stock, itu mendatangkan dolar. Apapun yang mendatangkan dolar, itu mendatangkan devisa buat kita di Indonesia, dan itu adalah satu portofolio yang bagus, karena $1 mungkin ketika saya pergi ke Singapura, saya hanya bisa membeli mungkin sebotol air mineral. Tapi $1 di Indonesia, kalau Singapura 12.000, kalau American dollar berarti sekitar 16.000, 17.000, itu ibaratnya $1 aja saya sudah bisa makan nasi telur sama es teh tawar mungkin di warteg gitu ya. Jadi dengan angka yang sama, itu di luar negeri dapatnya kayak receh, tapi di Indonesia dapatnya besar. Nah, sedangkan orang-orang luar negeri itu kan banyak sekali outsource ya ke Asia, terutama mungkin negara berkembang kayak di Indonesia. Ini karena ya daripada dia nyuruh fotografernya langsung ke Ranca Bali untuk motret ke Amerika dan lain sebagainya, paling enak kan masuk ke platform gitu. Dan di Indonesia ini banyak sekali microstocker yang luar biasa, yang jauh lebih hebat daripada saya. Cuman saya kepengen mendedikasikan diri saya bahwa berhasil dan gagalnya saya akan dokumentasikan kepada teman-teman semua lewat platform YouTube ini, sehingga teman-teman bisa mengambil sisi baiknya. Yang jelek dari saya silahkan ditinggalkan. Jadi matur nuwun sekali lagi, semua link Shopee di bawah adalah link Shopee yang sudah saya screening, jadi teman-teman insya Allah bisa mendapatkan toko online yang terpercaya. Kemudian panduan seperti tadi kayak jualan foto dengan Shutterstock sama ebook fotografi semuanya ada di bawah. Dan buat teman-teman yang pengen gabung di kelas fotografi saya, namanya Phototube, itu kelas fotografi berbayar Rp50.000 sebulan. Teman-teman bisa menikmati materi sejak mungkin 15 bulan yang lalu, semenjak saya ada di Bali pada waktu itu November 2024. Semuanya terbuka semua, file eksklusifnya untuk pembelajaran. Teman-teman tinggal klik join atau gabung di YouTube, itu nanti teman-teman akan kecas Rp50.000 sebulan. Dan teman-teman bebas mau melanjutkan atau tidak. Itu automation charge ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah cukup atau misalnya teman-teman ada kepentingan pengeluaran lain, tinggal di unsubscribe aja, teman-teman langsung keputus. Matur nuwun, matur suksma, kita ketemu lagi di vlog berikutnya.